karir sebagai staf itu kurang lebih hampir 11 tahun. Dan baru berkarir menjadi kepala seksi itu di tahun ke-12, masih di tempat yang sama, di Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. Nah, barulah Pak, di tahun 1998 reformasi birokrasi terjadi waktu itu. Dengan era reformasi, saya berkarir sejak 98 itu masuk ke dalam tatanan protokoler Menteri Kehutanan. Dan sejak itu mulai dari ajudan menteri, sespri, sampai jabatan struktural, menjadi kepala bagian protokol, sampai jadi kepala biro umum, Pak. Itu betul-betul membuat karir di Departemen Kehutanan dan jadi Kementerian Kehutanan itu menjadi lengkap. Saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali dari IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Wawancara ini rencana akan kami bukukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni IPB, yaitu Bapak Dr. Insinyur Bambang Hendroyono, Magister Manajemen. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Iya, Pak. Bapak Bambang Hendroyono ini lahir di Tanjung Pinang 30 September 1964. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita. Bapak ini kuliah di Fakultas Kehutanan IPB, kemudian juga berkarir terus-menerus di Kementerian Kehutanan, pernah menjadi Dirjen dan saat ini menjadi Sekretaris Jenderal. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang Sardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia sekali karena ini untuk pertama kali Pak Bambang hadir untuk wawancara dengan saya. Karena memang betul saya berkarir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan sekarang, dan saya memilih Fakultas Kehutanan IPB masuk 1983. Dan waktu itu lulus saya dari SMA Negeri 70 Jakarta dan melalui program Proyek Perintis 2 sehingga didaftarkan oleh sekolah dan saya memilih IPB. Waktu itu punya visi sudah akan memilih Fakultas Kehutanan IPB. Sederhana karena di tahun 1983 ini Pak Bambang itu sudah berdiri gedung Manggala Wana Bakti. Oh, luar biasa. Baru berdiri megah kantor Departemen Kehutanan Republik Indonesia, pecahan dari Departemen Pertanian. Kabinet tahun 1983 itu sudah menggunakan gedung baru ini, dan saya berikhtiar masuk IPB waktu itu ingin kerja menjadi birokrat di sini. Luar biasa.
Dan sekalipun tahun pertama IPB itu masih tingkat persiapan bersama, belum memilih fakultas. Disitulah IPB menjadi pilihan saya karena sebutannya kampus rakyat. Nah, sebagai anak Jakarta, Pak, itu memang sekolah yang di sana itu memulai dengan melebur dengan seluruh generasi penerus. Saya tertarik ingin bersama teman-teman se-Indonesia yang rata-rata adalah berprestasi. Itu menjadi tantangan saya untuk bersama-sama. Dan singkat ceritanya memang karena ayah saya itu sudah almarhum, Pak, sewaktu saya SMA kelas 2. Dan almarhum mungkin saya tidak usah cerita, beliau termasuk veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga darah perjuangan dan sebagai aparatur pemerintah itu menjadi visi saya untuk melanjutkan, sehingga berkarir sekarang ini memang dilandasi dengan memilih Fakultas Kehutanan. Itu dengan konsep sederhana saja. Ayah saya itu tinggal di rumah dinas di Jakarta Selatan, di Kebayoran Baru, di Komplek RRI Jakarta. Karena beliau itu sebelumnya kan menjadi Kepala RRI Tanjung Pinang, Kepala RRI Jember, dan ikut berjuang di Surabaya. Itu rumah dinasnya itu luasnya lumayan besar, dan ayah saya suka nanam pohon. Jadi kalau ingat, saya waktu itu kecil belajar nanam pohon itu dari ayah saya. Sehingga ketika sudah 5, 10, 15 tahun kemudian berbuah, itu kebiasaan papa saya membagikan hasil buah itu ke tetangga-tetangga. Jadi buah mangga, buah jambu air, buah sirsak, belimbing, kemudian nangka, itu di depan, kiri kanan dan belakang rumah itu semuanya pohon. Dan itu yang membuat memang meneruskan kecintaan ayah saya itu. Akhirnya saya milih Fakultas Kehutanan dengan niat memang akan berkarir menjadi birokrat atau aparatur pemerintah di Departemen Kehutanan. Sehingga memilih Fakultas Kehutanan itu, boleh saya tambahkan sedikit, menjadi medan juang untuk menguji integritas saat itu. Kenapa seperti ini? Saya ikut aktif organisasi, Pak, di Senat Mahasiswa Fakultas Kehutanan. Waktu itu saya jadi ketua, kemudian juga menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Hutan. Itu dengan pertimbangan saat saya kuliah masuk Fakultas Kehutanan IPB itu ibu saya meninggal. Jadi akhirnya saya harus memutuskan untuk membagi waktu. Sekalipun IPB harus belajar, tapi saya harus ikut berorganisasi untuk menguji mentalitas saya agar memperoleh pengalaman organisasi dan mengenal banyak orang, dan termasuk mengenal dekat dosen-dosen yang mengajari ilmu pengetahuan kepada saya. Jadi singkat cerita, Pak, saya bisa duduk selaku ketua di Senat maupun di himpunan profesi, tapi saya tidak lupa untuk berniat segera lulus tepat waktu. IPB terkenal dengan lulus 4 tahun, dan dengan semangat ibu saya yang saat masih hidup mengantarkan saya masuk IPB Bogor itu, supaya pesannya sederhana, agar bisa lulus 4 tahun supaya bareng sama kakak saya yang di atas saya 2 tahun memilih Fakultas Kedokteran UI. Sehingga niat orang tua itu kami bisa lulus bersamaan, Pak. Saya 4 tahun, kakak saya 6 tahun. Hampir saja kakak saya nomor 1 itu sumpah dokternya itu harinya sama saya wisuda. Wisudanya keren, Pak.
dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto karena anak yang paling kecil seangkatan sama saya. Jadi sampai hari ini saya terkenang wisuda dihadiri yang terhormat Bapak Presiden saat itu, dan putrinya itu fakultas lain, tapi kita satu alumni dan satu lulusan. Jadi cerita itu yang membuat Pak saya lulus berkarir ingin langsung kerja staf di Departemen Kehutanan tahun 87 dengan menggunakan surat keterangan lulus tanggal 12 September 87. Saya daftar langsung di kantor ini Pak, di Departemen Kehutanan. Waktu itu saksi sejarah ini itu yang membuat saya sedih ya waktu itu. Ya begitu diwawancara seperti ini lulus, tapi ditempatkan di Kalimantan Barat. Jadi karir saya memang Pak sebagai staf di Kalimantan Barat. Waktu itu Departemen Kehutanan punya unit pelaksana teknis balai. Karena saya memilih kuliah waktu itu di jurusan teknologi hasil hutan, menurut Kepala Biro Kepegawaian saat itu, saya lebih cocok di UPT yang mengurusi produksi hasil hutan, kayu, dan industri. Nah, itulah yang saya geluti, Pak. Dan ternyata sebagai staf di sana, saya merasakan nikmatnya menjadi seorang honorer waktu itu. Kemudian saya 1,5 tahun kemudian diangkat calon pegawai negeri sipil, dan akhirnya jadi pegawai negeri sipil. Dengan modal itu saya berkarir di sana dengan konsep-konsep integritas. Sederhananya gini, semua pekerjaan yang diberikan kepada saya, Pak, dari atasan-atasan saya kerjakan. Semuanya saya kerjakan, tidak memilih itu berhubungan dengan saya atau tidak. Tapi ketika itu berhadapan dengan pimpinan saya memang punya tugas dari atasan-atasannya lagi, ya saya bertugas bukan hanya membuat paper, merespon surat-surat jawaban, melayani pelayanan publik, itu acuan. Mungkin ini juga baik bagi anak-anak kita, saudara-saudara ataupun apa istilahnya, penerus-penerus ini. Menjadi PNS itu syarat utamanya di samping kita memang cinta ya untuk menjadi aparatur pemerintah dengan niat pelayanan kepada sesama, tapi juga memang harus mengorbankan diri bahwa kita setelah jadi PNS apalagi kita adalah pegawai pemerintah Republik Indonesia, bukan miliknya siapa-siapa. Waktu semua ke sana. Berapa lama Pak sebelum akhirnya kembali ke kantor pusat ini? Ya, jadi saya tadinya ingin berkarir di Kalimantan Barat, tapi Pak, ini juga pengalaman. Kinerja kita sebagai staf itu ternyata dibaca oleh atasan saya selaku kepala balai waktu itu. Beliau mutasi ke Jakarta. Dan ketika di Jakarta, ternyata dibutuhkan sarjana-sarjana teknis untuk menguatkan kantor Departemen Kehutanan ini. Kemudian 4 tahun saya di sana, terus tahun kelimanya saya dimutasi jadi staf juga di Direktorat Jenderal, namanya waktu itu Pengusahaan Hutan. Itu pekerjaan yang berurusan dengan pelayanan publik kepada dunia usaha. Di samping juga harus menata kelola administrasi dan semuanya itu saya jalani di karir sebagai staf itu kurang lebih hampir 11 tahun. Dan baru berkarir menjadi kepala seksi itu di tahun ke-12, masih di tempat yang sama, di Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. Nah, barulah Pak, di tahun 1998 reformasi birokrasi terjadi waktu itu. Dengan era reformasi saya berkarir sejak 98 itu masuk ke dalam tatanan protokoler Menteri Kehutanan. Dan sejak itu mulai dari ajudan menteri, sespri, sampai jabatan struktural, menjadi kepala
bagian protokol sampai jadi kepala biro umum, Pak. Itu betul-betul membuat karir di Departemen Kehutanan dan jadi Kementerian Kehutanan itu menjadi lengkaplah untuk melayani tugas-tugas pimpinan dan tugas-tugas kita sendiri. Jadi sejak itu tidak pindah-pindah dari kantor sini, Pak? Sejak itu sampai hari ini nggak pindah. Sekalipun usulan promosi untuk menjadi kepala balai, menjadi kepala balai besar, dan menjadi kepala dinas itu terjadi, tapi dengan modal bekerja sesuai dengan tatanan yang ada, itu semua pimpinan itu memberikan kepercayaan dan akhirnya mengikuti proses apa tuh mutasi, uji kompetensi, dan setelah menjadi kepala biro umum, kemudian menteri saat itu melakukan uji kompetensi, terus saya jadi dirjen. Yang menarik nih Pak, untuk nanti ke depannya saya dapat tugas jadi dirjen itu di tempat saya kerja awal. Waktu jadi staf di Kalimantan Barat, UPT-nya tuh UPT yang saya jadi dirjen. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya badai dengan kategori 4 ini datang dengan bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Dan sampai jadi kepala seksi di dirjen itu, nah begitu saya dapat tugas jadi dirjen, waktu itu udah berubah nomenklaturnya menjadi Dirjen Bina Usaha Kehutanan. Nah kemudian saya mengabdi menjadi dirjen Pak. Nah kemudian di tahun 2014 kabinet yang terhormat Bapak Presiden Jokowi ganti Menteri LHK Ibu Siti, saya uji kompetensi lagi karena yang menarik waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan jadi satu. Ada 28 eselon 1 yang harus diuji kompetensi untuk duduk menjadi pejabat eselon 1 melalui panitia seleksi, ketuanya Bapak Sarwono Kusumaatmadja, beliau selaku ketua tim pansel, mantan Menpan RB juga, Menteri LH zaman dulu, dan saya dapat tugas terus jadi sekretaris jenderal sampai hari ini sudah masuk tahun ke-8. Nah, alhamdulillah ketemu Pak Bambang, bisa mengingat perjalanan karir yang betul-betul sampai hari ini saya bahagia sekali. Jadi serba unik Pak ya, konsisten di bidang kehutanan, konsisten di Kementerian Kehutanan, sampai jadi nomenklatur, dan lama menjadi sekjen sampai saat ini. Semua itu luar biasa. Saya Allah. Jadi Bapak bisa jadi apa ya, referen lah, bisa jadi perpustakaan terbukanya Kementerian Kehutanan. Betul. Nah. Istilah sekarang itu Ibu Menteri Pak Wamen bilang saya itu merupakan kamus kehutanan. Kamus kehutanan ya. Karena tidak lepas dari regulasi Pak. Baik Pak, sekarang kita langsung membahas yang wacana yang sedang aktual saya kira di bidang kehutanan, yaitu program hutan sosial yang melibatkan masyarakat untuk ikut bekerja mengambil manfaat dari lahan-lahan kehutanan, tapi juga di beberapa tempat muncul kontroversi, mungkin kekhawatiran bahwa kawasan hutan negara itu akan berkurang atau seperti apa. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lengkap. Baik.
Supaya singkat, saya ingin selaku birokrat dalam tugasnya itu kan kepada kebijakan publik, regulasi, dan kebijakan perhutanan sosial ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 di ayat 3-nya, bumi, air, dan tanah, kekayaan alam terkandung untuk sejahterakan masyarakat, dan kita berkomitmen kembali ke sana. Nah, ketika terus ada dinamika kekhawatiran bahwa perhutanan sosial itu dianggap bagi-bagi lahan, ini yang perlu diluruskan nih. Jadi ketika Undang-Undang 41/1999 Kehutanan, Pak, sebenarnya itulah undang-undang yang merevisi 32 tahun kebijakan kehutanan Undang-Undang 5/67. Nah, keberpihakan kepada masyarakat di Undang-Undang 41/99 itu sebenarnya jelas bahwa keadilan, keseimbangan, keselarasan dan masyarakat di dalam kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan waktu kita kuliah dulu harus menjadi menjaga kawasan hutan itu adalah mereka. Nah, mereka lah sebenarnya yang sekarang akan kita dorong untuk bisa menjaga kawasan hutan itu, tapi karena undang-undangnya mewajibkan mereka untuk kerja itu harus punya legalitas, akses legal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar jelas pengaturannya. Nah, jadi ini sebenarnya pintu masuk ketika kita mau kembali kepada kewajiban pemerintah. Makanya ketika yang terhormat Bapak Presiden di tahun 2014 Pak Jokowi dan mengevaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, dan kami juga melihat regulasinya ke belakang, memang ada peraturan pemerintah 6 tahun 2007. Tapi di situ ternyata juga belum memperlihatkan keberpihakan dalam akses legal yang kita tandai dengan 3 besar nih, Pak. Jadi konsep perhutanan sosial yang sekarang berjalan dan sekarang mau kita dorong selama-lamanya itu sebenarnya kan memberikan akses legal, itu kepastian hukum, kepastian kawasan hutannya, dan kepastian usahanya agar rakyat bisa terlibat kelola kawasan hutan seperti swasta-swasta lain. Itu ada yang menarik, Pak. Bagi masyarakat yang di lingkungan hutan, mereka pernah merasa seperti ayam yang mati di tengah lumbung, karena nggak bisa menikmati. Jangan, saya jadi teringat terus ya. Karena sekali lagi Pak Bambang, saya ikut terlibat dalam sejarah kebijakan pengelolaan hutan. Waktu hutannya masih full, penuh. Saya sebagai staf di Kalimantan Barat. Kemudian pindah Jakarta, perkembangan kebijakan yang saya katakan tadi sebelumnya itu timber management, orientasinya menjadi landscape management, dan tidak lagi terus memihak kepada siapa itu swasta. Tapi bukti sejarah menunjukkan memang keberpihakan kita ketika dibandingkan antara yang kelola kawasan hutan produksi dengan masyarakat yang diberikan, itu 95% dibanding 5%. Saya bicara hutan produksi yang luasnya itu 68 juta hektar dari 125 juta hektar pada saat itu. Nah, sehingga bagaimana kita ingin amanat Undang-Undang 41/99, nah ini boleh untuk dipublikasikan, bahwa subjek hukum yang sebenarnya sudah ditata dalam pasal yang mengatur pemanfaatan hutan itu pasal 27 dan pasal 29, 5 pilar nih, Pak. Dan ini mungkin menjadi jawaban kenapa kok perhutanan sosial muncul. Nah,
Dan sebelumnya tidak ada istilah ini. Jadi subjek hukumnya Pak, yang berhak untuk mengelola kawasan hutan dengan legalitas perizinan, ya, itu ada pertama perorangan, masyarakat, KK itu. Yang kedua koperasi. Yang ketiga swasta atau badan usaha milik swasta. Yang keempat badan usaha milik negara. Nah ini perhutani Pak, di Jawa dan Inutani di luar Jawa. Yang kelima memperankan Pemda, namanya badan usaha milik daerah. Jadi 5 pilar inilah yang kita harus arahkan untuk kelola hutan di Indonesia dalam tetap menjaga visi hutan lestari masyarakat sejahtera. Pak, visinya nggak berubah sampai sekarang. Nah, bagaimana mendorong masyarakat sejahtera ketika Bapak tadi katakan kok seperti kita berada di lumbung padi tadi. Nah, memang di luar Jawa itu yang harus mendorong produktivitas saat itu swasta, Pak. Tapi kan kebijakan kita juga tidak tinggal diam. Seluruh swasta itu sampai kita minta untuk kelola dong masyarakat di dalam areal konsesi. Tapi tidak mudah itu perjalanan kebijakannya sampai kita lakukan pengawasan penegakan hukum, dan lahirlah dulu memang kemitraan kehutanan. Waktu itu belum perhutanan sosial Pak, dan akses legal yang diberikan sampai sebelum perhutanan sosial Pak, untuk memenuhi pasal tadi 27 dan 29 5 pilar. Yang 27 untuk kelola hutan lindung lindung di pasal 26, yang 29 ini untuk kelola di hutan produksi. Nah, perkembangan kebijakannya Pak, dan ini mungkin perlu dikomunikasikan ke publik ya, bahwa melihat masyarakatnya itu kan sebenarnya amanahnya kita ini, kita nggak boleh nggak percaya mereka tidak bisa kelola kawasan hutan. Dulu bolehlah karena kita harus menguatkan perekonomian di saat kita di tahun 68 PMA masuk dan akhirnya perjalanan panjang swasta mengelola, tapi kita lupa memberikan porsi yang pas untuk rakyat kerja di kawasan hutan sesuai amanah undang-undang. Akhirnya Undang-Undang 4199 ini Pak menjadi tonggak sejarah di periode kabinet yang terhadap Bapak Presiden. Kami di birokrasi mengembalikan lagi apakah peraturan pemerintahnya ini sudah tepat, apakah peraturan menterinya itu sudah pas. Nah, akhirnya karena ini menyangkut sos, kami lakukan evaluasi kebijakan. Apa yang terjadi ketika akses legal ini harus dilakukan pendekatan rule base? Harus ada dukungan kebijakan pasca Undang-Undang 4199 kehutanan. Alhamdulillah memang ada terobosan pemerintah menyusun Undang-Undang Cipta Kerja, yang pada intinya ini tepat sekali kesempatan kami untuk menjelaskan bahwa rakyat itu menjadi bagian penting kita. Kenapa? Karena memang komitmen di Undang-Undang Cipta Kerja ini menciptakan lapangan kerja Pak, dan menghindari terjadinya pengangguran, dan memberikan kesempatan berusaha swasta tapi melibatkan masyarakat. Nah, kesempatan berusaha inilah kita dorong. Berarti kesempatan rakyat yang mau kita berikan akses legal loh Pak, untuk bisa masuk ke dalam regulasi Pak. Jadi akhirnya Pak, Undang-Undang 4199 yang tadi saya katakan pasal 26, 27, 28, 29, pemanfaatan hutan dikelola hutan lindung dan hutan produksi, dan masyarakat ini perlu ada keberpihakan juga supaya tegas, direvisilah pasal 29 ya Pak. Masuklah 29A yang mengatur tentang kebijakan perhutanan sosial. Dan ketika membaca regulasi ini, dan tadi ada isu di luar bahwa akan bagi-bagi lahan, kemudian jadi tidak berada di dalam kawasan hutan, kemudian masyarakatnya itu tidak jelas, dan nantinya dikhawatirkan tidak produktif. Nah, inilah Pak akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 kehutanan.
Kalau tentang LMDH itu, Pak? Persis, ini sambung. Jadi bicara LMDH itu kan perum perhutani, Pak. Oh. Pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan dalam PP 6 2007 itu membuat perum perhutani memberikan sebuah pemberdayaan. Ikut terlibatnya rakyat di dalam hutan produksi di Jawa dan dikelola oleh perum perhutani. LMDH ini menjadi sebuah kelembagaan, lembaga masyarakat desa hutan. Tapi dia bukan subjek hukum. Oh. Dia hanya kebijakan perhutani, Pak. Bukan kebijakan di peraturan pemerintah. Dan di pemerintah nyebutnya pemberdayaan masyarakat. Jadi LMDH kita hargai karena dia lahir dari program perhutani pembangunan masyarakat desa hutan. Mereka kerja di tingkat tapak. Dan bahkan aparatur perhutani di tingkat KRPH, mandor segala macam juga bisa terlibat. Mereka ikut kegiatan perum perhutani di dalam areal-areal yang kita sebut tumpang sari. Dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut menanam tegakan atau tanaman di bawah pohon jati. Gampang banget. Disitulah ada nanas ditanam di bawah pohon jati. Disitulah ada tumpang sari, ada jagung, ada padi. Di sebagian areal, ketika perhutani nanam jati, terus bersamaan jati ini kan lama panennya, kemudian rakyatnya boleh, Pak, nanam tumpang sari itu, sistem jalur dan sebagainya. Kehidupan mereka di situ, Pak. Tapi maaf, Pak, dia nggak punya akses legal. Betul. Dan mereka hanya mendapatkan penghasilan dari kerja perum perhutani. Baik itu sudah. Berkembang menjadi lembaga masyarakat desa hutan. Tapi lagi-lagi, kebijakan tentang akses legal tadi dan kebijakan keberlangsungan usaha ditandai dengan memiliki legalitas hukum dan amanat Undang-Undang 41, itu kita luruskan. Jadi LMDH, akhirnya istilah itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja, PP 23 Kehutanan, kemudian Peraturan Menteri nomor 8 dan nomor 9, itu akhirnya kebijakan perhutanan sosial khususnya di luar Jawa itu tidak masalah, Pak. Di luar perum perhutani tidak ada istilah LMDH di luar Jawa, tapi salam 5 jari perhutanan sosial itu boleh saya sebut supaya nanti ke LMDH-nya itu bisa kejawab. Di luar Jawa itu kelola hutan produksi hutan lindung diberikan akses legal, wujudnya yang pertama izin hutan kemasyarakatan, izin hutan tanaman rakyat, izin hutan desa. Jadi yang keempat izin kelola hutan adat. Yang kelima, bukan izin bilangnya, tapi kemitraan kehutanan di dalam izin konsesi swasta kehutanan. Nah, di Jawa ini mirip, Pak, dengan kemitraan kehutanan yang dikonsesi yang mau kita bangun. Tapi dia sudah masuk salam yang 5 jari tadi. Nah, di perhutani ini kita kelola kembali, dan isu itu muncul ketika seolah-olah perhutanan sosial itu menjadi kebijakan yang akan berkembang negatif lah istilahnya, pandangan publik. Tapi sekarang, Pak, memang akses legal untuk diberikan seperti di luar Jawa, masyarakat yang sudah tatanannya sudah baik, dibina perhutani baik, jadi LMDH, inilah yang mau kita kembangkan, ya. Setelah berjalan, kita nyebutnya itu sebenarnya seperti kemitraan kehutanan, sebutannya kulin kakak, pengakuan dan perlindungan masyarakat yang di perhutani itu berupa sebenarnya kemitraan kehutanan. Nah, tapi ketika berjalan, setelah dilihat regulasinya, ini kemitraan terus dengan kehutanan, rakyatnya itu nggak bisa dapat akses legal seperti swasta. Itu apa, Pak? Akses legalnya itu hak pakai, hak pengelolaan? Itu akses legalnya disamakan dengan yang di luar Jawa. Izin, perizinan. Bisa izin hutan kemasyarakatan, bisa izin hutan desa. Nah, ketika di perum perhutani arealnya, dan Bapak ikuti ya,
arealnya itu ditata kelola ulang oleh pemerintah. Sebenarnya isunya bukan perhutanan sosial ini, Pak. Isunya kan tata kelola hutan di Jawa, sekian tahun dilakukan oleh Perum Perhutani BUMN kita, itu mandat untuk hutan di Jawa itu sudah berbeda dengan yang dulu. Nah, Perum Perhutani itu lebih mengarah kepada profit. Dituntut untuk kelola hutan jati. Dan kemudian bagaimana menguatkan masyarakatnya ini kalau tidak sama dengan kerja di luar Jawa. Akhirnya makanya dikelola kembalilah areal yang selama ini dikasih BUMN Perhutani oleh pemerintah. Perum Perhutani sekarang diberikan akses legalnya kurang lebih 1,3 juta. Yang 1,1 itu dikelola oleh pemerintah kembali. Nah, masuklah itu perhutanan sosial antara lain. Hak legal itu tidak sampai menjadi hak ekonomi, Pak ya. Misalnya untuk jaminan kredit. Nah, disinilah perubahan kebijakannya. Dulu, ketika belum punya akses legal kemitraan, nggak bisa gerak. Perbankan nggak percaya itu. Kementerian ataupun daerah nggak yakin rakyat ini akan berjaya. Tapi terus buat apa dikasih wilayah kelola hutan? Dan pendekatan hukum, subjek hukum rakyat diberikan, itu seperti swasta dan BUMN, inilah yang jadi modal sosial rakyat yang diberikan akses legal perizinan khusus itu. Dia punya SK Menteri, Pak. Dan SK ini sangat berlaku. Karena di regulasinya bisa dijadikan jaminan. Kenapa? Karena rakyat diberikan, Pak, minimal 35 tahun bisa diperpanjang. Terus sampai dia kelola hutan di areal 1000 hektar, beberapa kelompok tani hutan, ya, itu mereka bisa dijamin. Sehingga yang tadi Bapak sampaikan, saya boleh katakan, apa jaminan perhutanan sosial ketika dia diberikan akses legal? 3, Pak. Dengan kekuatan hukum diberikan SK, akses legal, itu tadi ya, kepastian kawasan hutan, kepastian hukum, dan kepastian usaha dia jelas. Dia akan nanam pohon. Dia akan nanam pohon-pohon yang ada durian, pohon buah-buahan. Setelah itu, kami tidak tinggal diam. Pendampingan kami berikan untuk dia bisa memahami kelola hutannya dan memahami kelola usahanya. Akhirnya diberikanlah bantuan ekonomi produktif dari APBN, Pak. APBN tidak bisa kita berikan kalau nggak punya legalitas. Dan akhirnya diberikan pendampingan. Diberikan bantuan ekonomi produktif, diberikan peralatan produktif. Contoh, sekarang berhasil kelola hutan produksi dengan kegiatan agroforestry-nya kopi. Bapak boleh lihat di seluruh Indonesia ini, di dunia internasional, kopi itu menjadi andalan ekspor Indonesia. Kafe-kafe itu teman-teman dari Mesir kemarin, dari Turki, itu ekspor kopi meningkat dari kita. Itulah yang mau kita dorong, perhutanan sosial. Jadi setelah yang pertama tadi kepastian hukum, usaha dapat SK, kedua dibina usahanya dengan diberikan pendampingannya. Ya, yang ketiga ini keberlanjutannya dia, Pak. Dia dihubungkan dengan off-taker. Ekonomi sudah. Menarik sekali nih, Pak, mengenai hutan sosial ini. Tapi karena waktu, saya ingin pindah ke bagian yang lain. Sangat strategis dan sangat penting juga. Karena tugas Kementerian Kehutanan ini sangat sangat menentukan ketika kita berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu. Nah, apa, Pak, yang menjadi tugas besar? Sebenarnya ketika kita sudah berkomitmen di Undang-Undang 16 2016 tentang di kita itu pengendalian perubahan iklim, itu kan menjadi kerja-kerja KLHK sejak 2016 itu sampai sekarang.
Sehingga dari situlah internasional itu sepakat untuk tidak boleh terjadi emisi lagi. Dan harus diturunkan emisi yang sudah terjadi kan, dan akhirnya dikenal dengan komitmen National Determined Commitment itu, contribution NDC. Nah, Indonesia memang berniat waktu itu menjadi leader. Kenapa? Karena hamparan landscape kita luar biasa besarnya. Hutannya aja 120 juta ditambah 5 juta perairan. Nah, apa yang terjadi selama ini di sektor kehutanan dan lingkungan itu ternyata dari 29% yang kita komitmenkan itu 17% ada di kehutanan, 11% ada di energi, dan sisanya itu pertanian industri. Nah, kebijakannya akhirnya memang KLHK itu unit eselon satunya dibentuk oleh Presiden sejak 2014 kabinet kita ini. Keluarlah yang namanya Dirjen Pengendalian Perubahan. Iya, saya sudah wawancara kemarin. Nah, dalam kaitan itulah Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim ini menjadi spokesperson, national focal point-nya di internasional. Jadi dengan di bawah bimbingan kebijakan Menteri LHK, itu dia mengawal nasional dan subnasional untuk menjalankan komitmen di dunia internasional bahwa Indonesia ingin menurunkan emisi itu. Dan 29% dengan kekuatan sendiri, terus 41% dengan kekuatan orang lain. Nah, sebenarnya seperti apa langkah-langkahnya, Pak? Lagi-lagi, perkembangan yang terakhir ini kan perlu bukti, bukan janji. Perlu aktif kerja di lapangannya untuk supaya orang percaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Indonesia dan tidak terjadi lagi itu di mana wujudnya dari komitmen itu. Akhirnya kan memang setiap tahun dilakukan COP itu, Pak. Nah, Indonesia akhirnya menguatkan NDC-nya ini dengan melakukan update. Dan akhirnya secara cepat nanti Bapak dalam kaitan dengan materinya Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim ya. Tapi kalau saya dari sisi komitmen di landscape management tadi. Seperti apa sih, Pak? Ya, yang harus menjadi kerja bersama yang disampaikan oleh Bapak Presiden, aksi kolektif bersama, itu kita tidak bisa Kementerian LHK sendirian. Karena lingkungan hidupnya itu menjadi kunci untuk menjamin pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan itulah sebenarnya kegiatan yang harus dilakukan oleh kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan semua stakeholder untuk menjamin hutan yang saya katakan tadi, tahun 67 sampai perkembangan sekarang, terlihatlah di situ tingkat kerusakan. Nah, poinnya di sini, Pak. Tingkat kerusakan hutan dan tingkat kerusakan lingkungan, dan kita sudah lakukan pendekatan kebijakan regulasi dengan akhirnya melakukan aksi korektif kebijakan. Sekarang masuk aksi kolektif dan masuk aksi nyata. Jadi akhirnya yang kita kejar adalah hutan dan lahan. Ini menarik. Dengan pendekatan citra satelit, dengan pendekatan MRV, dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam memenuhi komitmen NDC-nya, itu apa kerja-kerja kita terhadap hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi yang rusak. Dialah selama ini yang menghasilkan emisi, termasuk industrinya. Nah, jadi komitmen kami, Pak, kata kuncinya mudahnya nih, Pak, pemulihan lingkungan. Itu yang sekarang dikemas dalam kebijakan
Volunetzing 2030. Forest and other land use 2030 dan Indonesia menyuarakan aksi nyata ini, dan di manakah lokasi yang harus dipulihkan, di manakah harus dikelola lingkungannya, dan akhirnya dunia internasional melihat contoh yang konkret sekarang pemulihan lingkungan yang akan dilakukan yang terhormat Presiden dengan memperlihatkan kerja nyata membangun persemaian mangrove, melihat mangrove yang dikelola baik di Bali, dengan memperlihatkan mangrove yang kerusakan yang terjadi di mana-mana, dan beliau memulai dengan membangun persemaian besar. Contoh di ibu kota Nusantara, nggak cukup kalau cuman persemaian kecil-kecil. Wujudkan komitmen kita membangun persemaian, Pak. 1 tahun itu persemaian kita tuh, Pak. Kayak yang di Rumpin Bogor itu bisa sekitar berapa tuh 12 juta sampai 15 juta. Di persemaian IKN itu bisa 10 juta ke atas. Di persemaian mangrove kemarin bisa 5 jutaan. Dari juta ini, Pak, kalau masuk ke wilayah kelola hutan produksi yang berekosistem mangrove dengan kerja-kerja nyata, itulah yang menjadi percepatan komitmen Indonesia untuk kontribusi NDC tadi. Jadi sebenarnya pengendalian perubahan iklim itu apa sih? Ya sebenarnya aksi-aksi nyata kita, komitmen tadi soal penurunan emisi tadi, dan kedepannya nanti, Pak, dengan sistem tata kelola yang dibangun oleh Bu Menteri ada 3 pilar. Kalau tadi hutan, sustainable forest management, kemudian masuk ke lingkungan hutan dan lingkungan itu environmental governance, yang ketiga carbon governance. Nah itu. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Luar biasa, Pak. Ini saya mau langsung ke masalah apa IPB lah. Nah, ya, jadi sebenarnya banyak sekali yang menarik untuk didiskusikan dengan Bapak. Bapak pernah menjadi ketua himpunan alumni IPB. Nah, apa sebenarnya yang bisa dikembangkan dari alumni itu, baik untuk kepentingan alma mater, untuk kepentingan sesama alumni sendiri, maupun untuk kepentingan masyarakat lebih luas lagi untuk bangsa dan negara? Itu kalimatnya tadi luar biasa untuk saya dan membuat saya jadi harus mengenang saat menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB. Dan setelah lulus saya jadi alumni Fakultas Kehutanan IPB, dan pada akhirnya saya sebagai alumni IPB. Jadi kecintaan alma mater itu harga mati, Pak. Bukan untuk sekali lagi gaya-gayaan atau hebat-hebatan, tapi kembali ke komitmen kampus rakyat itu harus mengantarkan rakyat itu kalau di Kehutanan rakyat sejahtera. Dan di tangan alumni IPB, alumni Fakultas Kehutanan IPB seperti saya ini. Dan saat menjadi aktivis, kita sudah kenal dengan aktivis di fakultas lain, dan ketika saya sudah jadi alumni, saya sudah terjun menjadi pengurus alumni IPB. Komitmen tidak pernah putus. Kenapa? Panggilan dari pesan alumni IPB, pesan IPB, kita selalu dipanggil dan mengabdi. Sehingga kata kuncinya sebenarnya kan IPB, terus jadi IPB University. Yang sering dilupakan, kita itu masih sebagai alumnus saja. Kalau alumnus berarti sendirian, Pak. Dan kita seolah-olah tidak pernah kenal, kita pernah kuliah di sana. Nah, kalau alumni, berarti kita sekumpulan orang, lebih dari satu. Nah, waktu itu sampai sekarang terasa bahwa
tidak bisa kita berperan aktif untuk menjadi pengambil kebijakan ketika kita masih dalam posisi staffing. Tapi posisi staffing sebagai alumni PB ini sebenarnya seharusnya tempat belajar untuk bisa berkarir, meniti karir, dan pada akhirnya diberikan kepercayaan. Dan peran alumni ini muncul ketika karir ini mengimbangi, nggak bisa dibohongin. Nah sekarang kan saya waktu itu, kenapa saya mau jadi ketua alumni IPB, Pak? Saya seperti sudah menjadi panggilan hati. Saat itu sebenarnya saya baru saja jadi ketua alumni Fakultas Kehutanan. 6 bulan yang lalu saya jadi ketua alumni Fakultas Kehutanan, belum sempat memimpin. Dan akhirnya 6 bulan kemudian, jadi 1 tahun saya dikukuhkan jadi ketua himpunan alumni PB, itu karena saya nggak minta, Pak. Para alumni bersepakat untuk memohon saya, mencalonkan saya. Dan saya terpanggil kembali ketika memang sudah waktunya saya berkiprah untuk tadi alma materku, sesama alumniku, sampai ke adik-adik. Terus aku ingin kuat dengan dukungan alma materku dan para alumniku, dan aku bisa mudah konsolidasi ke seluruh Indonesia dengan alumni agar bisa sentuh rakyat-rakyat yang menjadi binaan kita. Memang saya agak terlalu idealis ya, Pak, tapi sebenarnya mau jadi alumni IPB, mau jadi pengurus, sebenarnya apa sih, Pak, yang membuat jadinya bisa besar? Jadi akhirnya begini, alumni IPB setelah 3 periode 4 tahun kali 3, 12 tahun yang lalu, saya tahun ke-13 sampai tahun ke-17, isu yang muncul adalah alumni IPB sendiri-sendiri. Alumni IPB kerja masing-masing. Alumni IPB tidak saling mendukung. Alumni IPB saling menjatuhkan. Alumni IPB saling-saling yang negatif. Kok begini gitu? Saya bilang tidak. Itu dikarenakan organisasi alumni kita yang belum bisa memfasilitasi semuanya itu. Jadi saya jadi ketua alumni IPB, Pak, pertama kali dalam sejarah mengantarkan musyawarah. Dan 7 calon ketua tahun 2013 ikhtiarnya sama. Waktu itu ada Pak Bayu Krisnamurti, ada apa tuh dari Menteri Pak Faisal Tanjung, apa tuh Pak Tanjung itu, Khairul Tanjung itu ada juga. Terus ada juga dari aktivis semuanya. Saya cuma bilang, saya siapkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk alumni PB. Dan saya hadir dikarenakan dorongan alumni Fakultas Kehutanan. Untuk pertama kali dalam sejarah nggak pernah Fakultas Kehutanan itu jadi aktivis di alumni PB. Nah, akhirnya waktu itu, Pak, kita berikhtiar untuk keluar filosofi satu hati, satu IPB sampai sekarang. Dan karena musyawarah itu berhasil, tahun pertama saya minta dan reuni akbar 50 tahun emas, Pak, itu kiprah alumni IPB awal. Saya menghimpun di seluruh Indonesia dan akhirnya bisa hadir dari seluruh Indonesia. Lahirlah terus perangkatan, lahirlah terus per alumni fakultas, dan jadilah itu hubungan rektor dan ketua himpunan alumni IPB. Berjanjilah setia kita mengurus mahasiswa. Ada hal yang menarik waktu saya jadi ketum, Pak. Saat kebijakan Kemendikti menghapus bantuan mahasiswa untuk yang tidak mampu, dan sudah diterima di IPB, zaman saya dulu diterima, terus sedang pendaftaran, tapi tidak ada bantuan mereka untuk macam-macam. Dan sempat dikembalikan ke daerahnya demi alma mater, demi alumni,
demi calon mahasiswa, demi generasi penerus. Saya telepon Pak Rektor, tolong jangan dilanjutkan. Kami alumni membantu. Kami akan teruskan program rektor. Sekalipun di kementerian itu tidak ada anggarannya. Berapa yang dikembalikan? Berapa butuh biaya, Pak? Dan akhirnya keluarlah untuk pertama kali apa, Pak? List bantuan dari seluruh alumni di Indonesia. Lahirlah itu, Pak, pencapaian 1,5 miliar. Dan itu kami persembahkan kepada adik-adik yang terkena kebijakan saat itu untuk dikembalikan dan dipanggil kembali, Pak. Jadi istilahnya memanggil itu kami dipanggil, kami terpanggil, dan kami memanggil mahasiswa yang tadinya tidak bisa. Itulah yang akhirnya, Pak, saya nggak bisa mengontrol uang, dan saya nggak bisa tidak ada sebuah yayasan. Karena saya pemerintah, sebagai ketum saya harus transparan. Akhirnya keluarlah komitmen kita membentuk Yayasan Alumni Peduli IPB, YAPI, Pak. Jadi ketika satu hati satu IPB dan lahirlah komitmen kita untuk mendukung mahasiswa, dan pada akhirnya kita di 2017 dan rektor yang berikutnya sudah ketemu, Pak, tatanan bagaimana posisi alma mater, posisi alumni, posisi mahasiswa, dan tadi masyarakat. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan tadi, yang sedang saya juga lakukan sekarang, itu peran alumninya, Pak. Saya terpanggil kembali, Pak, setelah saya selesai ketum 2017 akhir. Saya kembali melayani masyarakat, dan ternyata kementerian yang saya jalani ini care sekali dengan masyarakat dan perlu peran alumni. Akhirnya di 2021 kemarin adik-adik saya meminta saya jadi ketua alumni kembali Fakultas Kehutanan. Periode 2021 sampai 2024. Pak, berat jadi ketum ini. Tapi tugas ketum saya sekarang ini mau mengantarkan adik-adik saya yang perlu bimbingan saya, perlu waktu saya untuk alma mater. Tentunya pasti alma mater IPB. Jadi program saya itu, Pak, ada 7 pilar. Nah, ini mungkin Pak boleh ditulis, Pak, buat pengurus alumni dimanapun. Yang pertama itu ketika kita mahasiswa, jadi mahasiswa IPB lah dimanapun, bangunlah jiwa korsa. Intinya sepenanggungan, seperasaan dan sehati. Itu sampai hari ini jiwa korsa kita sebut kalau di Kehutanan jiwa korsa rimbawan. Itu mengandung nilai norma etika dan perilaku. Kata kunci jiwa korsa. Yang kedua, masuklah kita ke kelembagaan alumni, himpunan alumni IPB, Ikatan Alumni UI, ITB, atau apapun. Itu konsolidasi alumni. Itu berarti kita yang terpilih menjadi pengurus, baik itu pusat cabang, itu telah mau mengurai jiwa korsa itu. Jadi kelembagaan itu masuk menjadi satu hati satu IPB. Saya masukin di Kehutanan, care and respect. Ingat loh, kita sudah berjanji untuk care, ingat loh kita untuk berjanji respect sesama alumni, dan kita tidak boleh lagi saling, tapi harus menguatkan. Nah, tidak akan teruji, Pak, kalau tidak masuk ke konsolidasi alumni. Ini sudah saya lakukan, Pak. Untuk IPB kalau nggak ada konsolidasi, semuanya nggak akan jalan.
3 pilar inilah yang harus diikuti oleh seluruh alumni. Bekerja di semua pilihannya. Pertama, jadi dosen paling dekat. Kedua, jadi birokrat. Ketiga, jadi politikus. Keempat, jadi aparatur TNI Polri. Kelima, legislatif. Keenam, wirausaha. Ketujuh, LSM. Ke-8 dan seterusnya. Konsolidasi itu, Pak. Dengarkan itu. Konsolidasi sesama alumni, isu-isu apapun. Baru yang keempat, Pak, yang sekarang pemerintah sedang galakan itu aksi kolaboratif dengan pentahelix. Tapi kalau nggak punya jiwa korsa, nggak punya pengalaman organisasi di alumni itu, nggak punya cara konsolidasi yang baik, kolaboratif ini nggak akan terjadi. Nah, baru Pak kelihatan yang kelima, Pak, yang tadi Bapak katakan, peran alumni. Dibentuk itu, Pak, dengan 4 pilar itu, saya ikuti itu. Sampai saya jadi sekjen sekarang, masih saya lakukan. Peran saya apa sekarang? Dan peran itu lepaskan diri dari alumni sekarang itu sentuhan masyarakat. Sudah milik bangsa dan negara. Tadi Bapak bilang, teori tadi itu bagus. Jangan sok-sok jadi mengabdi tapi nggak tahu tuh tentang jenjang bangsa dan negara seperti apa. Nanti dulu lalui itu yang disyaratkan tadi. Jadi peran alumni untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat. Baru Pak, keenam, ini yang saya katakan tadi, menciptakan usaha. Kalau dimulai dari cara di alumni, di kantor kerja kita masing-masing, pasti tercapai, karena kolaboratif udah kita lakukan dengan bank, perbankan, segala macam. Usaha apapun untuk rakyat, Pak, jangan untuk pribadi-pribadi lagi. Dengan konsistensi kebijakan pemerintah apalagi. Jadi ciptakan usaha. Baru yang ketujuh, terakhir nih Pak, 7 nih Pak, sejahterakan masyarakat. Tapi jangan langsung ke masyarakat, tapi ke alumni kita. Dimulai dari kecil-kecil. Teman dekat, teman seangkatan, alumni, antar alumni, nggak mungkin tidak terpanggil. Jadi kisah alumni IPB itu Pak, yang saya sekarang praktekkan dengan alumni Fakultas Kehutanan IPB, agar saat saya purna nanti Pak, saya tetap alumni IPB Pak, tapi saya tidak akan pernah lepaskan 7 pilar itu. Ya, luar biasa. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Bambang Hendroyono, Magister Manajemen, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk generasi muda, bisa menambah inspirasi dan motivasi. Sekali lagi Pak Bambang Hendroyono, terima kasih, sukses terus dalam pengabdian di Kementerian Kehutanan, di Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum